Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Muhammad Daamul Harjo dari kelas 62 6A. Video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan. Apa sih yang kalian tahu tentang mengenai manajemen keuangan? Saya jelasin dulu ya. Menurut definisi manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana dan mengolah dana, dan bagaimana dengan tujuan mampu memberikan profit atau keuntungan atau kemakmuran bagi para pemegang saham atau keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Manajemen keuangan itu dibagi tiga, yaitu pertama pengelolaan dana, yang kedua penggunaan dana, yang ketiga pengelolaan aset. Perkembangan dan teori keuangan dalam era tahun 1960 hingga tahun 1970-an, pemilihan aset liabilitas yang dapat mengmaksimum nilai perusahaan adalah kemakmuran pemegang saham. Dalam tahun 1980, inflasi dan efek terhadap suku bunga itu pernah terjadi sampai sekarang di tahun 2023. 2023 itu terjadi di Amerika Serikat. Amerika Serikat menaiki suku bunga terbesar-besaran, dan peningkatan teori pasar modal efisien terdiri dari struktur modal, dividen, diskon aliran kas, agensi, informasi asimetrik, portofolio, dan opsi. Peran manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana peroleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Yang kedua itu kepentingan dalam penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Mengenai fungsi manajemen keuangan, yang pertama, pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang kedua, dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personality, dan keuangan diharapkan mampu menempati setiap keputusan secara jauh dan bijaksana. Tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, yang kedua menjaga stabilitas finansial, yang ketiga memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang. Fungsi keuangan meliputi keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan yang bentuknya investasi ke perusahaan dalam. Yang kedua, keputusan investasi. Investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan masa yang akan datang. Tanggung jawab manajer keuangan itu yang paling penting. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab dalam menentukan strategi. Keputusan kunci dari suatu perusahaan meliputi: satu, pemilihan produk dan pasar perusahaan; yang kedua, strategi untuk riset, investasi, produk, pemasaran, dan penjualan; yang ketiga, seleksi, pelatihan, perorganisasian, dan pemotivasian eksekutif dan karyawan-karyawan lainnya; yang empat, perolehan dana dengan biaya yang rendah dan secara efisien. Peran manajer keuangan meliputi mengambil keputusan investasi, yang kedua mengambil keputusan pendanaan, yang ketiga mengambil keputusan dividen. Yang pertama, penganggaran modal. Yang pertama kan proses perencanaan ya dalam pengelolaan investasi jangka panjang dalam perusahaan. Yang kedua tuh struktur modal. Struktur modal itu penting banget karena kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Yang tiga, modal kerja. Modal kerja adalah aset kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Terakhir itu prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah konsistensi, kedua akuntansibilitas, yang tiga transparansi, yang empat kelangsungan hidup, viability, yang kelima integritas, dan enam pengelolaan, yang tujuh standar akuntansi. Dikarenakan batas waktunya sampai 5 menit, jadi sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.